pertemuan kelima, kita akan masuk ke audit subsequent event, yaitu audit kita menganalisa peristiwa setelah tanggal neraca dan penyelesaian audit. Oke, subsequent event itu apa? Nah, subsequent event itu adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi sesudah tanggal neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit. Yang dimana si subsequent event ini berpotensi mempunyai dampak yang material terhadap laporan keuangan, sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Jadi, subsequent event itu adalah misalnya gini, kita mengaudit untuk laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2021. Nah, laporan audit itu keluar misalnya tanggal 29 Maret 2022. Nah, subsequent event itu adalah kita itu melakukan prosedur audit, kita memeriksa apakah terdapat peristiwa-peristiwa gitu yang terjadi antara tanggal 31 Desember sampai dengan si laporan audit itu dikeluarkan gitu. Jadi dari tanggal 31 Desember sampai dengan laporan audit itu dikeluarkan tanggal 29 Maret, apakah terdapat peristiwa-peristiwa besar yang mempunyai dampak terhadap laporan keuangan. Nah, jadi ada dua jenis subsequent event, yaitu peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan sehingga perlu penyesuaian. Contohnya itu adalah seperti piutang dagang. Jadi ketika kita memeriksa subsequent event, ketika kita memeriksa setelah tanggal neraca, ternyata misalnya ada pelanggan yang mempunyai piutang usaha yang cukup besar yang mengalami kerugian sehingga pelanggan tersebut tidak bisa membayar utangnya kepada kita. Nah, karena adanya peristiwa tersebut, gitu berarti kita kan harus ada penyesuaian ya, gitu kan? Ada penyesuaian mengenai piutang yang tidak dapat tertagih, gitu. Sehingga kita harus bikin adjustment pada tanggal 31 Desember untuk memperkirakan bahwa ada piutang yang akan tidak tertagih gitu. Nah, untuk yang kedua adalah peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca. Jadi kalau nomor satu itu adalah ada pada tanggal neraca, jadi ceritanya pelanggannya itu mempunyai piutang per tanggal neraca, 31 Desember itu dia punya piutang, tapi setelah itu ternyata dia bangkrut. Berarti kan kita kan harus menyesuaikan kan nilai yang per 31 Desember itu bahwa ada piutang yang tidak dapat tertagih gitu, maka harus disesuaikan. Sedangkan kalau yang nomor 2 ini ada suatu peristiwa gitu tapi nilainya itu tidak ada pada tanggal neraca. Namun kondisi tersebut ada sudah tanggal neraca sehingga tidak perlu penyesuaian tapi cukup diungkapkan. Di sini contohnya itu misalnya ada contingent liability. Jadi kayak misalnya perusahaan ada kasus hukum gitu, atau enggak ini mengenai going concern perusahaan, itu juga bisa untuk subsequent event sehingga nilainya tidak ada di neraca, jadi hanya untuk diungkapkan aja. Nah, ini contohnya. Kerugian akibat tidak tertagihnya piutang menuju kebangkrutan setelah tanggal neraca gitu. Hal ini sebenarnya menunjukkan adanya indikasi masalah pertanggal neraca. Tadi yang saya bilang bahwa piutangnya itu per tanggal 31 Desember kan kita udah tahu nih ya. Oh, oke, dia bulan Maret bangkrut nih pelanggannya nih. Berarti harusnya per 31 Desember itu piutangnya dia itu kita sudah ada penyisihan nih bahwa dia tidak akan tertagih. Itu contohnya. Nah, kalau misalnya cukup diungkapkan itu kayak misalnya tuntutan hukum setelah tanggal neraca, kerugian akibat tidak tertagihnya piutang menuju kebangkrutan tapi karena banjir atau kebakaran gitu, tetapi tidak diasuransikan. Nah, terus yang kedua penjualan obligasi, yang ketiga adalah pembelian bisnis. Ya. Oke. Terus ini adalah subsequent event yang diaudit, yaitu ada collection sama subsequent payment. Nah, kalau collection itu adalah kita memeriksa apakah terdapat penagihan sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaiannya pekerjaan lapangan yang dilaksanakan saat audit piutang
saat audit piutang dan barang dalam perjalanan. Jadi misalnya itu jadi ketika kita mengaudit piutang dan barang dalam perjalanan, kita lihat nih ada gak collection setelah tanggal neraca gitu. Kalau misalnya ada collection setelah tanggal neraca, berarti ya piutangnya bener-bener real gitu kan, ya ada existence gitu. Terus barang dalam perjalanannya gimana nih gitu, barang dalam perjalanannya udah sampai belum ke pelanggan gitu. Nah kalau yang payment kebalikannya gitu, kita ada bayar utang nggak gitu. Ini adalah audit atas liabilitas utang sama barang dalam perjalanan juga gitu. Jadi kalau yang subsequent payment itu hubungannya itu adalah pembelian sama utang gitu kan. Sedangkan kalau yang subsequent collection ini hubungannya adalah piutang sama barang dalam. Ini kalau barang dalam perjalanan dua-duanya ada ya gitu. Jadi misalnya di neracanya itu kita ada barang dalam perjalanan nih. Misalnya piutang ya, piutang itu ada, kita masih ada barang dalam perjalanan. Kita cek juga nih FOB-nya apa, shipping point atau destination gitu kan ya. Kalau misalnya FOB-nya adalah destination gitu, misalnya penjualan, FOB-nya destination, berarti kan barang yang dalam perjalanan itu kan masih menjadi punya kita ya kan, belum kita akuin sebagai penjualannya kan gitu. Nah nanti kita cek nih pertanggal 31 Desember itu barangnya udah sampai apa belum gitu ya. Terus di sini kita seperti biasa tujuan audit dari subsequent event yaitu untuk menentukan apakah ada kejadian penting sesudah tanggal neraca yang memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan pengungkapan. Jadi kita mau tahu gitu kan, tujuannya itu adalah ada gak sih peristiwa-peristiwa yang nilainya material yang dapat mempengaruhi laporan keuangan gitu, yang harus disesuaikan atau harus diungkapkan gitu. Yang kedua adalah untuk menentukan kemungkinan tertagihnya piutang bila konfirmasi. Nah ini nih biasanya ini saya melakukan subsequent event itu karena saya tidak bisa melakukan konfirmasi. Jadi dari piutang yang ada per 31 Desember, bener gak sih setelah tanggal neraca itu ada ada collection gitu. Kalau misalnya ternyata ada collection terhadap piutang yang tanggal 31 Desember, berarti piutang tersebut benar-benar existence gitu. Namun tuh kan sudah lama menunggak, namun dilunasi setelah tanggal neraca, maka tidak perlu melakukan collectibility-nya, sehingga tidak perlu dicadangkan atau dihapus gitu. Jadi kita juga bisa ngecek kolektibilitasnya gitu. Kalau memang dia benar-benar ada collection, berarti kita tidak harus mencadangkan bahwa piutang yang per 31 Desember itu harus kita cadangkan bahwa dia tidak tertagih. Nah, yang ketiga adalah untuk memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum di neraca itu betul-betul masih dalam perjalanan. Jadi kita cek nih, misalnya perusahaan mengakui adanya barang dalam perjalanan. Nah, per tanggal 31 Desember itu setelah tanggal 31 Desember kita cek ini barangnya benar dalam perjalanan apa enggak nih, nyampenya tanggal berapa gitu. Ternyata kita cek barangnya itu belum sampai-sampai gitu kan, padahal biasanya hanya makan waktu 28 hari gitu kan ya. Wah ini berarti ada yang nggak benar gitu. Jadi untuk eksistensi dari barang dalam perjalanan. Yang keempat adalah untuk memastikan bahwa liabilitas yang di neraca betul-betul merupakan kewajiban yang harus dilunasi saat itu tempo gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita ada bayar utang, wah berarti hutang yang ada di tanggal neraca benar-benar eksisten, benar-benar ada karena kita bayarkan utangnya kan setelah tanggal neraca gitu. Nah, yang kelima untuk memastikan bahwa tidak ada liabilitas yang belum dicatat gitu. Jadi kalau misalnya nih tiba-tiba ada kita bayar utang gitu kan ya, terus kita cek, loh kok utangnya kok nggak ada sih gitu per tanggal 31 Desember, padahal di bukti pengeluaran kas itu menyebutkan bahwa kita membayar hutang untuk invoice yang misalnya tanggal 1 Desember. Nah itu kan harusnya kan invoice-nya udah ada dong ya kan per tanggal 31 Desember, tapi ternyata belum dicatat oleh perusahaan gitu. Jadi untuk memastikan bahwa tidak ada liabilitas yang belum dicatat, ini completeness ya. Nah prosedur-prosedur audit yang harus dilakukan adalah untuk si subsequent ini kita memeriksa pengeluaran kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Jadi kayak misalnya
kita selesai field work-nya, pekerjaan di lapangan itu ke kliennya ya. Misalnya kita terakhir ke kliennya itu tanggal 28 Februari. Nah, kita cek nih, sampai dengan tanggal 20 Februari itu ada transaksi pengeluaran dan penerimaan kas apa enggak. Nih kan, lakukan scanning terhadap buku pengeluaran, perhatikan apakah ada pengeluaran kas sesudah tanggal neraca untuk pelunasan liabilitas yang terjadi di periode audit ya. Jadi kita cek utang-utang yang tercatat gitu dari tanggal 30, utang-utang yang dilunasin. Jadi untuk utang-utang yang per tanggal 31 Desember kita cek gitu kan, yang udah lunas apa belum. Nah, terus kita memeriksa ada gak utang-utang yang belum dicatat per tanggal 31 Desember. Jadi kita tuh bisa sekalian completeness, bisa sekalian sama existence dengan melakukan si subsequent event ini ya. Untuk yang kedua adalah masalah penerimaan kasnya ya kan. Terus memperhatikan apakah ada penerimaan kas sesudah tanggal neraca ya untuk pelunasan piutang yang terjadi di periode audit. Terus periksa bukti penerimaan barang sudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Nah, ini adalah untuk barang dalam perjalanan, dalam hal kita membeli barang, ya kan? Nah, yang keempat adalah bukti pengeluaran barang yang berhubungan dengan kita menjual barang dalam perjalanan, tapi kita menjual barang, ya. Terus yang kelima itu cut off. Jadi kita ambil 5 pembelian terakhir gitu. Jadi misalnya 31 Desember, 5 pembelian terakhir di bulan Desember dan 5 pembelian awal di bulan Januari. Kita mau cut off, kita mau ngecek nih periode pencatatannya udah bener apa belum nih perusahaan, baik untuk transaksi pembelian sama untuk transaksi penjualan. Ya, untuk cut off ini bisa kalian lihat di exhibit cut off. Bisa kalian lihat di exhibit 24. Itu adalah contoh cut off. Jadi kita mengambil 5 transaksi terakhir gitu, sama kita ambil 5 transaksi awal di periode berikutnya. Ya, exhibit 23 sama exhibit 24. Oke, terus mereview laporan keuangan interim. Jadi kita mereview laporan keuangan interim itu untuk memeriksa gitu apakah di periode setelah tanggal neraca posisi laporan keuangannya terdapat hal-hal yang aneh gitu, hal-hal yang unusual dalam jumlah yang besar gitu, sehingga dapat mempengaruhi kewajaran dari laporan keuangan. Terus yang ketujuh, kita minta notulen rapat RUPS ya untuk memastikan apakah ada komitmen yang baru dipenuhi sudah tanggal neraca. Nah, jadi ini harus diungkapkan nih kalau misalnya ternyata ada suatu komitmen yang terjadi di perusahaan. Terus yang ke-8, lakukan tanya jawab dengan pejabat berwenang untuk memastikan apakah ada contingent liabilities. Contingent liabilities itu adalah liabilitas yang pasti terjadi tapi nilainya itu nggak jelas gitu. Nilainya itu nggak jelas berapa. Itu adalah contingent liabilities. Karena kalau misalnya ada contingent liabilities berarti harus diungkapkan di catatan laporan keuangan. Terus apakah ada perubahan atas liabilitas dan ekuitas setelah tanggal neraca? Apakah ada kejadian penting sudah tanggal neraca yang memerlukan penyesuaian atau cukup untuk pengungkapan. Nah, jadi ini kita melakukan tanya jawab terhadap pejabat yang berwenang karena yaitu kita butuh informasi apakah setelah tanggal neraca ada kejadian-kejadian yang perlu disesuaikan, yang memerlukan jurnal penyesuaian atau harus diungkapkan di catatan laporan keuangan. Nah, ke-9, kita mengirimkan konfirmasi ke penasihat hukum untuk memastikan apakah ada masalah hukum yang masih pending. Nah, ini kita mengirimkan konfirmasi ke penasihat hukum perusahaan kalau misalnya ternyata perusahaan sedang ada tuntutan hukum gitu. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan masih ada tuntutan hukum maka harus diungkapkan di CALK. Terus menganalisa akun professional fee untuk memastikan kewajaran pembebanannya. Terus yang ke-11, dapatkan client representation letter. Jadi client representation letter itu isinya adalah di mana itu suatu pernyataan dari si klien bahwa laporan keuangan yang mereka berikan ke kita itu adalah sudah benar gitu. Lalu setelah dapatkan client representation letter berarti audit kita udah selesai.
Nah, di sini adalah penyelesaian audit. Jadi ketika kita mau mengeluarkan laporan audit independence (LAI) gitu kan, ada hal-hal yang harus diperhatikan nih ketika kita mau menyelesaikan audit. Sebelum suatu audit dinyatakan selesai, ada beberapa hal yang harus dilakukan akuntan publik. Yang pertama adalah si KKP-nya, worksheet kita, kertas kerja kita harus diparaf pembuatnya dan direview oleh atasannya. Jadi itu setiap KKP itu tuh ada deh, dibuat oleh, ada inisialnya siapa gitu, terus direview oleh. Nah itu harus ditulis tuh yang ngebikin siapa, yang nge-review siapa, sebagai bukti bahwa kertas kerja tersebut sudah direview oleh atasan. Terus hasil review didokumentasikan dalam review notes dan harus dijawab secara tertulis oleh reviewee. Terus daftar audit adjustment harus disusun lengkap dengan indeks working paper-nya dan didiskusikan dengan klien. Jika ada kesalahan material, klien tidak menyetujui usulan audit adjustment, auditor tidak boleh memberikan unqualified opinion gitu. Jadi kalau misalnya kan kita kan udah dapat temuan-temuan nih ya banyak gitu kan. Nah, jadi audit adjustment-nya itu kita susun, kita jadiin satu gitu kan ya. Terus nanti ada indeksnya, ini mengacu ke mengacu ke working paper yang mana nih si adjustment ini, lalu kita diskusi ke klien. Ini klien ini apa enggak nih, setuju apa enggak. Terus kalau misalnya ada kesalahan material, terus kliennya nggak setuju nih dengan audit adjustment yang diusulin sama auditor. Nah di situ auditor tidak boleh memberikan unqualified opinion. Jadi auditor nggak boleh ngasih wajar tanpa pengecualian gitu. Karena kan nilainya material dan klien tidak setuju. Berarti opini yang harus diberikan auditor adalah wajar dengan pengecualian. Nah, nomor 4, apabila audit adjustment yang udah disetujuin, harus diposting ke masing-masing kertas kerja yang berkaitan. Jadi kalau misalnya audit adjustment-nya udah oke, nah kita harus masukin semua audit adjustment itu ke top schedule kita, ke supporting schedule kita. Jadi intinya adalah kita rapihin lah si WP kita itu, working paper kita itu, si kertas kerja kita itu, gitu. Terus draft audit report disusun oleh auditor in charge, ketua tim audit, kemudian direview oleh audit manager sama audit partner. Ya, jadi setelah si adjustment-nya udah oke semua, angkanya udah oke, nah baru kita bikin sih laporan auditnya, draft audit reportnya. Nah, sebelum KKP sama draft audit report direview oleh audit manager dan audit partner, maka audit supervisor harus menyusun notes tuh partner, prinsipal sama manajer yang isinya hal-hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dari si partner, prinsipal sama manajer. Jadi ketika sebelum kita membuat si draft audit report itu, si audit supervisor ini nih ngasih notes, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan nih oleh si PPM ini, si partner, prinsipal sama si manajernya gitu kan ya. Jadi oleh partner sama oleh kliennya, ini loh ada hal-hal penting di klien ini yang harus diperhatikan gitu. Nah, habis itu setelah ini udah ya. Oke. Setelah audit report direview dan disetujui oleh PPM, selanjutnya didiskusikan dengan klien sama komite audit gitu. Jadi kalau misalnya audit reportnya udah disetujuin, didiskusiin dengan klien sama komite audit untuk finalisasi. Jadi draftnya harus difinalin. Nah, tapi sebelum kita bikin audit report itu, si auditor harus minta client representation letter dan tanggalnya harus sama dengan selesainya audit fieldwork dan audit report. Jadi nanti si klien itu harus bikin client representation letter. Client representation letter kalau nggak salah tuh udah saya jelasin di audit pertama deh, bahwa client representation yang tadi saya jelasin, client representation letter itu adalah suatu pernyataan dari si klien bahwa laporan keuangan itu yang dikasihin ke kita itu udah benar adanya, nggak ada yang disembunyikan, bahwa laporan keuangan itu merupakan tanggung jawab dari si manajemen. Itu sebenarnya intinya dari isi dari si client representation letter. Nah, tanggal dari client representation letter ini harus sama dengan selesainya audit fieldwork dan audit report ya. Kenapa harus sama? Bahwa dengan itu menunjukkan bahwa pernyataan dari si klien bahwa sampai dengan si audit reportnya ini rilis, klien itu tetap sudah memberikan data yang sebenarnya ke auditor. Jadi ini bisa buat pegangan si auditor bahwa laporan keuangan yang diserahkan ke kita itu adalah tanggung jawab dari si manajemen gitu.
Nah, auditor itu hanya memberikan pernyataan pendapat. Auditor itu tidak membuat laporan keuangannya. Yang keenam, selain itu auditor harus membuat draft management letter. Nah, draft management letter itu yang tadi berisi hal-hal yang harus diperhatikan oleh si klien. Klien tuh ada kekurangan di mana aja, internal kontrolnya ada apa aja, yang kurang gitu. Terus sama proses audit ini klien itu ada kekurangan di mana aja, itu semua dituangkan di manajemen letter gitu. Terus tahap terakhir adalah menyelesaikan, ya udah iya, laporan auditnya udah final ya kan, berarti terakhir adalah si KAP mengirimkan tagihan ke klien ya kan. Terus yang ke-8, audit working paper harus mencantumkan catatan untuk tahun berikutnya. Jadi di working papernya itu, di kertas kerjanya itu harus ada catatan untuk audit tahun berikutnya. Ada hal-hal penting apa yang bisa dipertimbangkan untuk audit tahun berikutnya. Jadi di audit tahun ini itu kita harus bikin catatan nih. Klien begini-begini, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Itu misalnya contohnya itu misalnya pencatatan piutang klien kurang rapi gitu. Jadi itu sehingga auditor harus lebih teliti gitu. Jadi ada hal-hal penting yang menjadi perhatian untuk audit tahun berikutnya. Terus yang ke-9, jenis opini terhadap laporan keuangan klien tergantung hasil pemeriksaan, ya kan. Jika opini yang diberikan adalah unqualified, berarti di setiap top schedule harus ada pernyataan auditor bahwa akun perkiraan disajikan secara wajar. Jadi, kalau misalnya si auditor ngasihnya unqualified, maka di setiap top schedule, supporting schedule itu harus ada kesimpulan bahwa akun ini sudah dinyatakan secara wajar gitu. Sebaiknya KAP mempunyai audit working papers review guide sebagai dasar mereview KKP dan audit staff evaluation sheet sebagai dasar penilaian terhadap staff audit gitu. Jadi di sini Pak Sukristo menganjurkan bahwa setiap KAP itu mempunyai mempunyai guidance, mempunyai suatu prosedur gimana caranya kita itu mereview si working paper dari si auditor gitu. Karena kan setiap working paper kan harus ada reviewnya tuh ya kan, tadi kan yang nomor pertama kan ya kan, harus diparaf oleh pembuatnya sama direview oleh atasannya. Nah, seharusnya tiap KAP itu tuh ada guidance gitu loh. Ada suatu guidance, petunjuk gimana cara mereview gimana cara mereview kertas kerja gitu. Terus harus ada audit staff evaluation sheet gitu. Jadi ada evaluation sheet-nya. Jadi misalnya kan ketahuan nih ya, oh ini untuk top schedule akun kas itu dibikinnya oleh misalnya Radina gitu kan. Nah, harusnya tuh ada staff evaluation sheet-nya. Radina ketika membuat Radina ketika membuat si top schedule ini sudah dilakukan dengan baik. Jadi ada gitu evaluation sheet-nya, apa aja yang kurang, apa aja yang udah oke gitu dari dia membuat si top schedule-nya itu, atau enggak dari dia melakukan audit atas si akun itu gitu. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan kelima ini. Mulai dari pertemuan kelima ini kita udah tidak ke audit atas apa lagi ya. Jadi kita membahas audit secara luas gitu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.